Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran pertama untuk mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Sebenarnya untuk mapel PKWU ini ada beberapa yang harus dipelajari, tetapi kebanyakan karena materinya adalah berupa teori, jadi sebaiknya kita belajar yang hal lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web. Nah, apa sih pemrograman web itu? Kemudian bedanya apa kira-kira dengan pemrograman yang sebelumnya sudah kalian pelajari di kelas 1. Contohnya ada C atau C++ ya yang sudah. Nah, itu bedanya apa? Kalau di pemrograman web itu bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, yang pertama kita kalau berbicara tentang web atau website pasti ada hubungannya dengan internet. Nah, sejarah internet pertama kali itu pada tahun 1957. Dia pertama kali didirikan atau dibentuk itu oleh Uni Soviet. Dia meluncurkan sebuah satelit itu yang bisa melihat semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Amerika. Nah, itu waktu digunakan di militer ya. Nah, kemudian pihak Amerika merasa mempunyai kepentingan juga, sehingga dia membentuk juga yang namanya badan atau lembaga yang dinamakan ARPA atau Advanced Research Project Agency. Nah, dia itu juga membangun sebuah internet. Sebenarnya internet itu apa sih? Internet itu adalah interconnection network. Jadi jaringan yang dibentuk atau dibangun oleh beberapa komputer kemudian menjadi sebuah jaringan kecil. Dari jaringan kecil-kecil itu tadi digabung atau dibentuk lagi menjadi sebuah jaringan yang besar yang dinamakan internet. Nah, sehingga tujuannya apa? Ya, untuk berbagi data dengan lebih mudah. Nah, si Amerika ini membentuk lembaga atau organisasi yang namanya ARPA. ARPA ini di bawah naungan atau di bawah organisasi atau departemen yang namanya DoD atau Department of Defense. Namanya defense berarti tentang keamanan atau di bidang kemiliteran yang dimiliki oleh Amerika. Nah, pada tahun 1969 ini si ARPA membangun yang namanya ARPANET yang selanjutnya dikenal sebagai protokol TCP/IP pada tahun 1970. Jadi yang membangun itu Amerika yang terinspirasi oleh Uni Soviet. Jadi pertama itu sebenarnya internet itu dikembangkan atau dibuat oleh Uni Soviet yang kemudian Amerika juga membangun. Nah, oke, selanjutnya. Nah, hal-hal apa saja sih yang kira-kira itu ada di dalam internet? Nah, yang kalian biasa temui itu ada yang namanya www. Ya kan, biasanya kalian membuka sebuah situs atau halaman website itu dengan misalkan www.facebook.com, www.google.com. Nah, selain www atau World Wide Web ya, diaksesnya menggunakan HTTP atau protokol HTTP. Kemudian ada TCP/IP, ada URL, ada homepage, situs, browser, ISP, download, upload, kemudian search engine dan blog. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri. Oke, selanjutnya selain ada
situs yang tidak kalah penting adalah yang namanya domain. Apa fungsinya domain ini? Di domain itu tujuannya mempermudah. Misalnya kalian mau mencari sebuah informasi yang ada di www.wikipedia.org. Nah, sebetulnya alamat website ini kalau di jaringan internet dia dikenali sebagai alamat IP. Contohnya ya 192.168.1.1. Fungsinya apa? Jadi domain ini fungsinya memberikan nama biar orang-orang itu mempermudah menghafalkan. Bayangkan saja ketika kalian mau mengakses facebook.com, kalau nggak ada domain berarti kalian harus mengetikkan 192.168.sekian. Jadi setiap alamat website itu mempunyai alamat IP. Nah, domain ini fungsinya untuk mempermudah user atau klien. Paham ya? Nah, domain itu mempunyai beberapa name server atau nama server. Contohnya ada .com, .net, .go, .org, .government, .ac, .edu, mail, id, .us, .au. Semuanya itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya misalkan kalau di sekolah berarti namanya menjadi contohnya www.smkn1.sch.id. Berarti kalau SCH melambangkan atau menunjukkan kalau website ini dimiliki oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, kemarin kan saya sudah memberikan tugas ke kalian jenisnya atau teknologi web itu dibagi menjadi berapa. Nah, teknologi web itu berdasarkan cara membangunnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada web statis, yang kedua web dinamis. Nah, bedanya apa web statis sama dinamis ini? Namanya statis berarti tidak berubah. Maksudnya apa? Jadi halaman websitenya atau isinya itu tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian tidak ada interaksi antara pemilik dan pengguna web. Jadi halamannya ya tetap itu saja. Contohnya misalkan sebuah web company profile sebuah perusahaan. Dari dibuat sampai dia dipublikasikan isinya atau kontennya ya berupa itu saja. Misalkan menjelaskan tentang perusahaan apa, kemudian struktur organisasinya seperti apa. Nah, jadi web status itu kalian tidak ada interaksi dengan webnya atau pemilik website tersebut. Nah, sedangkan kalau web dinamis, namanya dinamis berarti berubah-ubah. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau web dinamis ini adanya interaksi antara pemilik dan pengguna. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian menggunakan Facebook. Nah, Facebook itu kan ada interaksi. Halamannya pasti berubah. Contohnya misalkan kalian update status, itu kan pasti halaman websitenya itu kan berubah, tidak tetap, kontennya juga berubah. Status kalian ditampilkan, kemudian ada komen yang masuk, kemudian kalian bisa membalas. Nah, itu yang dinamakan dengan web dinamis. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuat sebuah halaman web, baik itu web statis ataupun web dinamis, kita membutuhkan beberapa perangkat. Contohnya apa? Yang paling penting pastinya adalah personal komputer. Kemudian dari sisi perangkat lunak atau software, ada yang namanya HTML editor. Kalau bawaannya komputer ada yang namanya Notepad. Kemudian kalau punyanya Adobe ada Adobe
Dreamweaver, ada visualstudio.net, kemudian ada Sublime Text. Ini hampir sama dengan Notepad, cuma penggunanya lebih kompleks. Selanjutnya selain HTML editor ada yang namanya browser. Jadi browser ini buat menguji yang sudah kita buat, diuji menggunakan web browser. Oke, paham? Sampai di sini kita lanjut. Nah, sebelumnya di slide sebelumnya kita udah membahas kan. Jadi web statis sama web dinamis itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Nah, salah satu contohnya ada misalkan PHP, HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, yang paling dasar yang harus dipahami itu adalah HTML. HTML itu apa? Hypertext Markup Language. Jadi, bahasa markup. HTML ini bukan bahasa pemrograman. Jadi, beda dengan misalkan kalian kemarin belajar menggunakan C++. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia merupakan bahasa markup. Jadi kalau menggunakan bahasa pemrograman contohnya C++ itu kan ada kayak variabel, ada function, ada struktur kontrol, pengondisian, logiknya itu ada. Jadi kalau bahasa pemrograman ada interaksi logikanya. Nah, kalau HTML hanya berupa hypertext markup. Jadi fungsinya cuma buat menampilkan dalam bentuk teks, misalkan berupa judul, paragraf, tulisan yang berbentuk teks. Nah, beda ya. Jadi HTML sama markup language dengan bahasa pemrograman itu berbeda. Nah, si HTML ini siapa sih yang membuat? Dia dibuat pertama kali oleh Tim Berners-Lee. Jadi dia adalah orang yang pertama kali membuat HTML. Selain HTML, dia juga yang pertama kali membuat HTTP, kemudian www, web browser, web server, web page. Jadi dia adalah sosok yang mungkin berjasa bagi kita karena sehingga dengan adanya beliau kita bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram. Jadi yang pertama kali yang mencetuskan adalah Tim Berners-Lee. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut. Nah, jadi kita membahas HTML, bedanya dengan bahasa pemrograman itu apa, kemudian fungsinya kalau di dalam membangun sebuah web itu bagaimana. Nah, kita membahas perbedaannya. Nah, di dalam membuat sebuah halaman web ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan. Contohnya ada HTML tadi. Selain HTML ada CSS, ada PHP, ada JavaScript, ada SQL. Nah, bedanya apa? Kalau tadi kan HTML sudah tahu ya fungsinya itu buat apa. Jadi dia kayak semacam yang menampilkan dalam bentuk teks. Bisa itu judul, paragraf, atau kemudian penutup. HTML sesimpel itu. Kemudian CSS, PHP, JS, SQL apa? Nah, kalau kita analogikan, HTML itu dia seperti mannequin. Mannequin kan ada kepala, ada tangannya, ada badannya atau body, kemudian ada kaki. Jadi dia itu sebuah halaman kosong yang dimana bisa dihias. Nah, menghiasnya pakai apa? Menghiasnya pakai CSS. Misalkan nih hari pertama dia pakai baju warna hijau, kemudian besoknya pakai warna hitam, besoknya lagi pakai warna biru, kemudian dikasih ikat pinggang, kemudian kasih
dasi atau mungkin dipakaikan sepatu. Nah, fungsinya CSS adalah untuk mempercantik sebuah halaman website. Jadi baju-baju atau aksesoris ini untuk mempercantik si mannequin. Jadi kalau HTML itu berupa halaman kosong yang hanya diisi tulisan, kalau CSS itu fungsinya mempercantik tampilan. Misalkan kita masukkan gambar atau kemudian tulisannya diganti warna, misalkan biru, oranye, seperti itu. Jadi bedanya HTML dengan CSS seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk JavaScript, PHP, jQuery itu fungsinya buat apa? Dia lebih ke alur logiknya sebuah halaman web. Jadi lebih dinamis, punya interaksi itu ketika menggunakan si bahasa pemrogramannya. Yang biasa kita gunakan ada JavaScript, PHP, atau jQuery. Jadi misalkan kalian bisa memasukkan komen atau update status ketika di halaman websitenya itu dibangun menggunakan JavaScript, PHP, dan jQuery. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama kali ini ada perubahan atau proses perbaikan dari halaman website. Contohnya Facebook. Nah, Facebook itu pertama kali tahun berapa? Tahun 2004 kemungkinan, bisa nanti dicek atau di cross check di Google ya, di bah Google. Facebook itu pertama tampilannya seperti ini, standar kan ya. Mungkin kalau sekarang kalian menggunakan Facebook dengan tampilan seperti ini, mungkin jarang yang pakai ya. Enggak, interface-nya itu terlalu biasa dan datar. Oke, kemudian dirubah lagi menjadi seperti ini, lebih cantik lagi. Selanjutnya sampai sekarang Facebook tampilannya lebih user friendly atau lebih enak ya, enak dipandang gitulah. Itu karena dia menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Contohnya ada HTML, ada CSS, ada PHP, ada JavaScript, ada jQuery. Nah, semuanya dijadikan satu untuk membangun sebuah halaman website itu baik dan bisa dilihat dengan nyaman. Jadi yang menggunakan pun jadi lebih nyaman seperti itu. Oke. Nah, harapannya apa setelah kita mempelajari bahasa pemrograman web ini? Harapannya nanti di akhir pembelajaran atau mungkin di akhir semester ya, di akhir semester kita bisa membangun sebuah halaman website sederhana. Contohnya seperti ini. Kita nggak usah belajar yang dinamis dulu, kita belajar yang web statis. Nanti seperti apa, bisa membuat halaman sesederhana mungkin. Jadi ini contohnya kita bangun menggunakan HTML dan CSS pastinya. Kalau website seperti ini masih belum menggunakan PHP atau JavaScript atau SQL sekalipun, jadi masih mudah. Oke, next selanjutnya apa ya? Selanjutnya mari kita belajar mengkodekan atau membuat halaman web secara sederhana menggunakan HTML dan CSS. Untuk sementara kita menggunakan HTML. Yang pertama kali harus kalian siapkan adalah, silakan dibuka notepad-nya. Oke, sampai di sini dulu.
pertemuan selanjutnya kita belajar mengcoding atau mengkode menggunakan HTML. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian bisa browsing tentang apa sih HTML secara lebih dalam, kemudian bagaimana kita membuat sebuah file sederhana menggunakan HTML. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.